Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Geologi Desa Kota yang beranggotakan saya Lilis Dahlia dan teman saya Mita Liana. Kali ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu ciri, unsur, fungsi, potensi desa. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ciri fisik wilayah pendesaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa dibagi menjadi 4, yaitu masih banyak terdapat pepohonan yang rindang. Nah, yang kedua, masih banyak terdapat sawah yang berentang luas. Nah, yang ketiga, mempunyai tanah yang subur. Keempat, udara di desa masih segar karena tidak terkontaminasi populasi. Nah, yang kedua, ciri-ciri umum desa. Ciri-ciri umum desa dibagi menjadi 4, yaitu perbandingan jumlah luas lahan dengan manusia cukup besar. Nah, yang kedua, lapangan pekerjaan didominasi sektor agraris. Nah, yang ketiga, hubungan kejabatan masih kuat. Nah, yang keempat, masyarakat desa masih memegang nilai tradisi dan kebudayaan setempat. Nah, yang kedua, ciri non-fisik wilayah pendesaan. Ciri-ciri fisik dan ciri-ciri non-fisik wilayah desa. Sebuah desa bisa kita lihat ciri-ciri fisiknya atau yang berkaitan dengan alam, dan ciri-ciri non-fisik yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan penduduknya. Ciri-ciri fisik wilayah pendesaan dibagi menjadi 4. Yang A, bahwa kehidupan dengan alam dilihat dari aktivitas mata pencariannya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dataran subur, pertanian. Jika dataran subur, penduduknya akan banyak beraktivitas di bidang pertanian. Lereng gunung, perkebunan. Jika itu daerah pegunungan, biasanya lereng gunung biasanya banyak yang beraktivitas pergunungan. Nah, selanjutnya ada juga perairan atau perikanan. Jika itu perairan, maka biasanya penduduk itu ke perikanan. Yang B, pemukiman penduduk tidak padat yang berkaitan dengan jumlah penduduk sedikit tidak sebanding dengan lahan, sehingga pemukiman hanya terlihat menepati sebagian kecil di seluruh wilayah desa. Bagian C, sedikitnya jenis sarana transportasi. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk muka bumi, kemudian kondisi prasarana transportasi, jalan yang rusak misalnya, kemudian jumlah penduduk yang sedikit sehingga sarana transportasi juga sedikit. Nah, yang D, sebagian besar oleh penggunaan tanah digunakan untuk kegiatan pertanian. Perbandingan jumlah penduduk yang sedikit dengan lahan yang banyak. Seterusnya, ada juga ciri-ciri non-fisik wilayah pendesaan dibagi menjadi 8 bagian. Yaitu yang pertama, toleransi sosial. Masih kuat, contohnya saling sapa, saling membantu, tentunya dengan yang lain masih kuat. Kesopanan atau sopan santun yang masih banyak yang dilakukan oleh warga, apalagi di antara generasi muda atau generasi yang lebih tua. Nah, yang kedua, penduduk bersifat homogenei, contohnya kesamaan suku, kesamaan agama, dan kesamaan pekerjaan. Biasanya di sebuah desa akan diamani oleh sebuah penduduk yang bercenderung yang sama, dan jika ada suku yang berbeda maka ia adalah pendatang. Kemudian dari suku yang sama maka akan ada mayoritas agama yang sama. Nah, berdasarkan bentuk yang sama, alam kadang juga akan berpengaruh dengan pekerjaannya. Seterusnya ada yang ketiga, adat istiadat dan norma yang masih kuat. Contohnya, pada upacara adat, seni tradisi yang masih dilakukan dengan norma agama yang masih kuat, masih diterapkan. Nah, yang keempat, kontrol sosial berdasarkan pada hukum informal, contohnya di mana pengambilan keputusan bersama sanksi sosial jika ada penduduk yang melanggar. Yang kelima,
Penduduk saling mengenal satu sama lain, face to face. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk sedikit, satu garis keturunan dan tinggal pendekatan. Yang keenam, gotong royong yang masih kuat. Ini merupakan ciri desa atau kekuatan yang dimiliki oleh penduduk desa, di mana unsur keramaiannya yang masih kuat, sangat kuat, dan sering dilakukan pekerjaan umum, dilakukan bersama-sama. Misalnya pindah rumah, maka akan terjadi gotong royong saling membantu. Nah, yang ketujuh, hubungan keterabatan. Bersifat genesis first, dari dasar latar belakang yang sama antar penduduk memiliki hubungan keterabatan meskipun sudah jauh tanpa pamrih. Nah, yang terakhir, ke-8, cara berpikir masih tradisional, masih konservatif, mencari cara yang aman, tidak mengambil resiko. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dilanjutkan teman saya, yaitu Mita Liana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Saudari Lilis Dahlia. Yang ketiga yaitu unsur desa. Menurut Bintarto, desa mempunyai 3 unsur, yakni daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Daerah ialah dalam arti tanah-tanah yang produktif, juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Penduduk ialah meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, persebaran, dan kualitas penduduknya. Tata kehidupan ialah ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya. Tata kehidupan meliputi penduduk, perilaku, dan wilayah. Penduduk yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidik kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Perilaku meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat yaitu fungsi desa. Desa atau udik menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan di Indonesia. Istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, banjar atau jorong. Adapun fungsi desa yaitu desa sebagai hinterland atau pemasok kebutuhan bagi kota. Yang kedua, desa sebagai sumber tenaga kerja keras bagi perkotaan. Yang ketiga, desa sebagai mitra bagi pembangunan kota. Yang keempat, desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah NKRI. Berdasarkan kriteria-kriteria potensi secara umum yang terdapat di desa, fungsi desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota, desa sebagai mitra pembangunan wilayah. Yang kelima yakni potensi fisik dan potensi non-fisik suatu desa. Potensi desa meliputi sumber-sumber alam dan sumber manusia yang tersimpan dan sudah terwujud di pedesaan, yang diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terdiri atas potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik yakni tanah, air, iklim dan angin, ternak, manusia. Tanah merupakan sumber potensi yang sangat penting bagi warga desa. Air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping untuk kebutuhan rumah tangga, air dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. Iklim dan angin memang
memegang peranan penting bagi desa agraris. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga yang membantu petani dan sebagai bahan makanan. Manusia merupakan potensi sumber tenaga kerja di desa karena manusia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan. Yang kedua, potensi non-fisik. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong merupakan suatu kekuatan untuk berproduksi dan kekuatan membangun. Lembaga sosial serta lembaga pendidikan yang ada merupakan potensi positif bagi penggunaan desa dan pembangunan desa. Aparatur desa sebagai sumber kelancaran dan ketertiban jalannya pemerintahan. Terima kasih.